kita semua. Perkenalkan, nama saya Denius Jebua SPD, guru kelas 4 di SD Negeri nomor 071073 Wangel, Kecamatan Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri nomor 071073 Wangel di kelas 4 dengan tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, Rabu 5 Oktober 2022. Terima Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, silakan dulu nak. Baik, karena sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh anak kami Cintari. Ke depan nak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau belajar, berkati kami, berkatilah kami kepintaran. Amin. Amin. Nah, silakan berdiri. Salam PPK. Absen ya? Ya Pak. Sonia, Hadir Pak. Citari, Pak. Celi, Hadir Pak. Selamat. Baik, karena kita telah hadir semua, maka kita bernyanyi lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Bejar. Silakan nak. Garuda Pancasila. Kita telah bernyanyi melakukan lagu wajib nasional, maka kita membaca buku. Silakan ambil bukunya. Nah, silakan baca. Sebuah informasi yang kita ketahui, yang kita kenal dari isi bacaan tersebut. Silakan. Baik, karena kita telah membaca buku, maka cobalah perhatikan di atas. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari yang lalu, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini, peduli terhadap makhluk hidup dan hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Coba diperhatikan ya nak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu mengenal
bagi-bagian tumbuhan dan hak kita pada tumbuhan serta kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, coba diperhatikan di atas tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah pernah melihat? Kira-kira apa judul gambar ini di atas? Silakan. Iya. Menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Menyayangi tumbuhan dan menyayangi hewan. Ada setelah itu? Silakan. Bagus. Silakan. Ya. Dia ada seorang anak, dia melestarikan hewan dan tumbuhan. Oh, ada seorang anak Melestarikan hewan dan tumbuhan. melestarikan tumbuhan. Nah, bagus. Nah, silakan berikan tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya, bagian tumbuhan dan fungsinya, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, ada? Ya, silakan. Hak kita pada tumbuhan. Merawat. Disiram dan Dibersihkan. Hak. Nah, bagus. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh teman kita itu kewajiban kita pada tumbuhan. Kewajiban kita pada tumbuhan salah satunya menyiram, ya kan? Menyiram tanaman atau tumbuhan yang baru ditanam, ya kan? Melestarikannya, ya kan? Nah, hak kita pada tumbuhan salah satunya adalah menggunakan sebagai bahan makanan, ya kan? Kita gunakan pohon juga sebagai bahan bangunan, kayu, ya kan? Pohon atau kayu. Ada lagi? Tidak. Coba diperhatikan. Ini bagi-bagian tumbuhan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Tuhan menurut saya seperti daun, batangnya, buah. Baik. Nah, selain dari teman kita, apa fungsi tumbuhan? Siapa bisa? Nah, fungsi tumbuhan. Coba diperhatikan. Bagian-bagian tumbuhan ada bagiannya bunga, buah, biji, daun, batang, akar. Tetapi fungsi tumbuhan yang sebenarnya adalah mengkokohkan tanah, ya, supaya tanah tidak terkikis oleh air hujan. Berikutnya, supaya tidak terjadi erosi atau tanah longsor. Itu fungsi tumbuhan atau pohon. Ya, bisa mengerti? Iya. Ayo, bagi bagian daun. Berikutnya, tempat pembuatan makanan, fotosintesis. Itu fungsi daripada daun. Lihat. Berikutnya, tempat pengeluaran air atau penguapan dari dalam Sari, tangkai sari, kelopak, bakal biji, kepala putih, tangkai putih, mahkota, bakal buah, dasar bunga. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, melalui lubang atau celah yang dinamakan stomata atau mulut daun. Bagian bunga. Nah, bisa kelihatan? Bisa. Nah, bagian bunga, siapa bisa menyebutkan ini? Bagian bunga.
Silakan. Semua bisa? Ya, silakan nak. Silakan nak. Apa fungsi tumbuhan hijau dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apa fungsi tumbuhan hijau dalam kehidupan? Ya, silakan. Menghasilkan oksigen, Ya, sumber makanan, mengendalikan suhu, mencegah perubahan iklim, ya. mengurangi polusi udara, menjaga kesehatan mental, sumber obat-obatan, menjaga kualitas tanah, mengatur siklus air. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, ada lain? Apa hak kita pada tumbuhan? Iya, hak kita pada tumbuhan. Nah, siapa bisa? Iya, silakan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari teman saya. Hak kita pada tumbuhan salah satunya, satu, menikmati segaranya lingkungan hidup. Dua, mengamati keindahan tanah. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, hak kita pada tumbuhan sudah didengar? Nah, bagus. Nah, bagian daun dan bunga. Tadi sudah ini, lanjut lagi. Nih, sudah kan? Nah, sekarang coba amati video pembelajaran bagian tumbuhan. Setelah itu, kita berdiskusi kelompok. Kita mengamati. Dan berdasarkan hasil pengamatan video pembelajaran, maka kita buat hasil diskusi kita dengan menggunakan alat. Nanti membuat bunga di dalam kertas dan jelaskan fungsinya dan manfaatnya atau kegunaannya. Sudah bisa paham? Sudah. Bagus. Coba diperhatikan. Hari kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi batang dan tangan. Biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sudah? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan bagian tumbuhan? Siapa? Ya, silakan. Bunga, buah, biji, daun, batang, akar. Bagus, silakan kita. Bagus, tepuk tangan. Nah, silakan berdiskusi kelompok. Pada diskusi kelompok kita kali ini, kita membuat tumbuhan dan kita jelaskan fungsi tumbuhan, mulai dari daun, akar, batang, dan bunga. Sudah bisa? Sudah paham? Baik, silakan bentuk kelompoknya. Ya, perhatikan, Bapak bagikan ini dan kerjakan. Gunakan alat yang sudah disediakan. Nah, silakan dikerjakan. Setelah dibuat, coba ceritakan hasil diskusinya nanti di depan kelas. Nah, seperti alatnya apa, bahannya apa, dan ceritakan apa
fungsi atau manfaat yang anak-anak buat, seperti pohon, daun, batang, akar. Ini daun, Iya. daun tumbuhan. Iya. Ya. Bagaimana, sudah siap? Nah, ada waktu kita beberapa menit lagi. Silakan disiapkan. Diskusikan bersama teman. Silakan diskusikan. Iya. Nah, diskusikan kerjasama satu dengan yang lain. Nah, silakan prestasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1. Nah, di sini, di sini. Ya. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusikan. Ya. Bahan yang kami perlukan untuk membuat pohon yaitu 1 lem, daun-daun, bunga-bunga, dan batang pohon. Oke. Saya mulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Akar biasanya menjalar di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, ada juga tumbuhan yang mempunyai akar yang gantung atau menyembul di permukaan tanah. Akar terdiri dari rambut akar, bulu akar, dan tundung akar. Bulu akar berfungsi sebagai makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Menegakkan tumbuhan. 4. Memberi bentuk pada tumbuhan. 4. Melekatnya daun dan bunga. Namun, ada pula batang yang tidak bercabang, seperti pohon kelapa. Baik, sudah dengar? Sudah dilihat hasil kelompok 1? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lihat, ini hasilnya. Kita pegang bersama. Ya. Ini hasil, sudah dilihat? Bagus sekali. Belum memahami isi daripada hasil diskusi kelompok 1. Siapa bisa? Ya. Apa fungsi? Berdiri nak. Apa fungsi akar? Ya. Apa fungsi akar? Nah, sudah dengar kelompok 1? Sudah, Pak. Nah, silakan. Berdiri nak. Akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Ya, bagus. Sudah dengar? Baik, kami akan membacakan hasil kelompokan dari kelompok 3. Pertama-tama dulu kami mempersiapkan lem, gunting, dan daun. 1. Tangkai daun. 2. Tulang daun. 3. Helai daun. Daun umumnya berwarna hijau. Warna hijau disebabkan adanya zat hijau dan klorofil. Namunnya ada juga Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ini coba lihat. Bagus. Ya, ini bagian daun ada beberapa langkah, yaitu helai daun, baru tangkai daun, dan
bagus sekali. Nah, silakan belakang. Nah, sudah paham semua? Ada pertanyaan yang ada? Ya, silakan. Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Nah, silakan kelompok 3. Dalam tumbuh-tumbuhan, udara masuk ke daun melalui lubang atau pada tempat keluarnya air melalui proses penuapan. Bagus. Berikan tepuk tangan buat teman kita. Akan kembali ke kelompok atau ke barisannya masing-masing. Silakan. Karena sudah selesai diskusi kelompok kita, coba perhatikan kembali menyiram. Sudah bisa? Beberapa anak sedang menanam tumbuhan di pekarangan sekolah. Berikutnya ada juga anak siswa sedang melestarikan lingkungan, membersihkan lingkungan, membersihkan halaman sekolah. Itu salah satu contoh melestarikan tumbuhan. Sudah bisa? Ini tanaman apa ini di atas? Nah, ini tanaman jagung. Kita sekarang mempraktekkan cara menanam tumbuhan. Ada alat, bahan yang Bapak sediakan. Coba diperhatikan. Nanti kelompok 1 saya panggil di depan ini untuk mempraktekkan menanam tanaman. Ya, sudah bisa? Sudah bisa paham? Baik. Polybagnya isinya tanah liat atau bahan organik yang bisa ditanam tanaman. Ada biji tanaman, kacang panjang, dan ada tanaman tiga. Cara menanamnya boleh ditanam di. Sudah bisa paham? Mau mencoba? Nah, kelompok 1 silakan maju di depan untuk menanam buah. Dua. Sudah ditanam, perhatikan dulu Pak. Ditanam sedalam 3 cm ke dalam tanah yang sudah disediakan. Silakan ditanam. Nah, sudah. Nah, sekarang kita telah menanam tanaman. Perlu dengan kita menanam tanaman ada cara merawatnya. Siapa bisa? Cara merawat tanaman yang telah kita tanam. Menyiram. Nah, berapa kali? Tiap hari ya. Kita siram tanaman yang telah kita tanam di dalam polybag, ya kan? Di dalam pot, ya kan? Nah, tanaman apa yang telah kita tanam? Jagung. Sudah bisa? Sudah bisa yang lain? Baik, silakan. Nah, ya, silakan. Sini. Pegang saja. Kasih nampak. Sudah, silakan ambil biji kacang panjang, ditanam di dalam polybag. Silakan. Sudah? Ditanam di lahan terbuka? Boleh? Boleh.
Bukan hanya di dalam polybag. Bukan hanya di dalam pot, ya kan? Boleh di ladang, ya kan? Boleh di lahan terbuka. Bisa? Bisa paham? Nah, bagaimana cara kita merawat tanaman yang telah kita tanam di dalam pot? Siapa bisa? Hah? Kita siram terus setiap hari. Apalagi? Menjaga dan kita juga melestarikannya. Bagus sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan pulang. Inilah tanaman bunga. Ada yang sudah ditanam, tanaman jagung dan kacang panjang, dan ada bunga yang sudah kian ditanam, yang sudah ada di pot. Siapa bisa menyebutkan manfaat tumbuhan bunga bagi kehidupan kita sehari-hari? Terus, nih, ini pot bunga. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Siapa bisa, Nak? Ini pot bunga, ada bunga sudah hidup. Silakan bisa. Ya. memperindah lingkungan. Terus memperindah lingkungan. Agar kita bisa menghirup udara segar. Iya betul. Kita menghirup oksigen dari tumbuhan hijau. Sudah bisa? Silakan. Berikan tepuk tangan. Itu salah satunya manfaat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita adalah memperindah lingkungan dan kita menghirup oksigen dari tumbuhan hijau. Sudah bisa? Bagus. Nah, tadi kita telah menanam tumbuhan. Sekarang anak-anak Bapak taruh di depan kelas. Tiap hari disiram dan dijaga dan dirawat. Silakan. Satu-satu. Iya, ambil satu. Ya, dua. Angkat di depan. Ditaruh di teras. Di sini. Ya, ke sana. Sana. Ya. Sudah paham tentang penanaman tanaman? Ada kira-kira yang masih belum paham? Ada, ya silakan Nak. Kita telah menanam biji jagung atau tanaman lainnya di dalam polybag. Yang saya tanya, apakah tanaman jagung bisa ditanam di lahan terbuka selain di polybag? Iya, bagus sekali pertanyaan. Jagung atau tanaman kacang panjang boleh ditanam di lahan terbuka, baik itu di ladang atau di dataran rendah atau juga di dataran tinggi, boleh. Yang penting tanahnya subur. Sudah bisa? Nah, ada lagi? Ada? Ya, silakan Nak. Sebutkan langkah menanam tumbuhan. Iya betul. Siapa bisa menyebutkan langkah-langkah? Ya silakan. Langkah-langkah menanam tumbuhan ya. 1. Menyediakan salah satu biji tanaman seperti tomat, kacang hijau, cabai, jagung, dan pinang. Menyediakan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya.
3. Masukkan biji tanaman dalam pot kira-kira 3 cm. Ya. 4. Siram air secukupnya. 5. Simpan tanaman di depan kelas. 6. Siram air tumbuhan setiap hari. Silakan berikan tepuk tangan buat berikutnya. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa sebaiknya kamu lakukan? Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Silakan dijawab di buku dan hasil laporannya diserahkan di depan. Sudah siap nanti hasil laporannya, silakan diserahkan di depan. Sudah siap? Baik. Sudah semua? Udah, Pak. Saya kembalikan hasil laporannya ini. Tuntas, nilainya tidak memenuhi, maka boleh dipelajari kembali di rumah. Elvi, Kita, Ella, sudah dapat semua? Siapa kira-kira nilainya memuaskan? Angkat tangan. Bagi anak-anak Bapak yang kurang memuaskan nilainya, silakan dipelajari kembali di rumah. Sudah bisa? Baik. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Senang dengan mengenal kelestarian tumbuhan. Jika senang dengan Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, hari ini telah kita mengenal bagian tumbuhan. Telah kita mengenal cara menanam tumbuhan yang baik. Sudah? Dan juga kita mengenal pelestarian tanaman atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Sudah bisa itu? Sudah. Buku paket. Coba dibuka buku paketnya. Halaman 24. Itu materi kita besok. Akhir kepada kita melakukan lagu wajib. Kita berdoa. Salam sayang buat ayah dan mama di rumah, dan jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Dan ketika kita sampai di rumah, bantu orang tua. Silakan bantu orang tuamu di rumah. Sudah dengar tuh? pulang berkati kami dan juga guru-guru kami. Amin. Ya, silakan dulu. Nah, silakan pulang. Siap itu, Pak. Terima kasih.